Kak Satria cerita lagi tentang testimoni temannya, kita baca sama-sama karena memang aku juga belum baca nih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mil yang dirahmati Allah, ini testimoni bukan saya yang ngalamin tapi teman saya yang terbaru dalam bulan ini. Ceritanya begini, pagi-pagi tanggal 28 Januari teman saya datang ke rumah sambil nangis-nangis. Perkaranya karena hutang di bank sebesar 37 juta harus dibayar akhir bulan. Kalau tidak, rumah akan disita. Begitu ceritanya. Teman saya ini rumahnya jauh dari saya, beda kabupaten. Niat dia mau pinjam uang ke saya. Dalam hati saya nggak akan saya pinjemin, tapi akan saya kasih bila riadohnya gagal. Masya Allah, keren nih Kak Satria. Padahal Kak Satria duitnya banyak ya, padahal tinggal bisa aja pinjemin. Tapi nggak mau gitu. Kak Satria mau ngasih yang lebih dari sekedar uang. Dikasih ilmu. Ilmunya apa ya? Sholawat. Lanjut kita baca lagi ya. Tapi sebelumnya akan saya sarankan untuk menempuh jalur langit dulu. Tapi sebelum saya kasih akan saya sarankan untuk menempuh jalur langit dulu. Karena sewaktu saya tanya memang sudah nggak ada usaha yang bisa ngelunasin utang dalam 3 hari. Karena sewaktu saya tanya memang sudah nggak ada usaha yang bisa ngelunasin utang dalam 3 hari dan nggak ada juga yang bisa dijual. Rumah satu-satunya sebagai tempat tinggal, bila disita mau tinggal di mana, begitu katanya. Akhirnya saya bilang, jenengan masih percaya sama Allah nggak? Masih yakin dengan pertolongannya enggak? Dia bilang yakin sih, tapi saya potong. Kalau yakin nggak pakai tapi, gini aja, jenengan akan saya kasih ijazah salawat dari kiai saya, mau nggak? Dan harus dilakukan cuma dalam 1 malam. Bila ikhlas pasti pertolongan Allah akan datang sangat cepat. Dia bilang mau. Baiklah, begini caranya. Nanti sore menjelang maghrib mandi tobat dulu. Setelah itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib duduk sampai isya, khusus hanya baca istighfar. Astagfirullah innahu kana ghafaru. Baca sampai isya, nggak usah dihitung, sambil di dalam hati tobat dari dosa, terutama dosa riba, dan niat tidak mengulangi lagi. Begitu saya katakan padanya. Lalu habis isya sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Waqiah. Begitu juga rakaat kedua. Bila tidak hafal surat Waqiah, bisa sambil baca Quran di mushaf atau HP. Yang penting hati-hati jangan sampai ada 3 kali gerakan berturut-turut. Setelah itu baca salawat Jibril 4444 kali, lalu doa. Apa yang diminta? Doa apa yang diminta. Setelah itu boleh istirahat. Setelah 5 atau 10 menit istirahat, tapi ingat kalau cowok yang ngerokok juga ngerokok dulu. Jangan ngerokok dulu, lakukan sholat hajat 2 rakaat lagi tapi nggak pakai waqiah. Suratnya udah bebas yang baca setelah Fatihah, lalu baca lagi salawat Jibril 4444 kali, lalu doa. Begitu seterusnya sampai subuh. Capek istirahat lalu mulai lagi. Nah, setelah subuh baca ya Sayyidi ya Rasulullah sampai matahari muncul. Setelah itu mau tidur silakan dan dikerjakan sama teman saya, dan hasilnya pada hari itu juga pertolongan Allah langsung datang. Ada seorang bos habis zuhur yang datang ke rumahnya, suruh dia nyariin tanah di daerah dia. Dan ajaibnya teman saya ini udah lama tahu ada tanah yang mau dijual tapi nggak laku-laku. Otomatis hari itu juga dia tunjukkan lokasi, dan memang karena Allah yang sudah ngatur, bos itu cocok dengan tanah itu. Singkat cerita, teman saya hubungi si penjual lalu nego harga. Teman saya dapat keuntungan 55 juta. Ditambah komisi dari penjual tanah 5 juta. Dia yang dapat uang, saya yang senang. Dan masih ada lebihnya yang dia gunakan untuk modal usaha. Sampai sekarang teman saya itu istiqomah sholat dan sholawatnya. Dan sebenarnya istrinya sudah minta cerai karena utang, tapi alhamdulillah sekarang sudah tenang, harmonis, gak ada utang, dan sudah punya usaha yang lumayan berkah. Karena saya 7 hari nginep di rumah dia. Maklum lajang jadi bebas, dan alhamdulillah juga usaha saya juga mau maju pesat. Bahkan omset bulan ini hampir 1,5 M. Maaf bukan pamer, cuma menyampaikan nikmat Allah. Berkah salawat memang bukan kaleng-kaleng. Maaf kalau saya terus-terusan testimoni, bukan maksud apa-apa. Barangkali testimoni 1 dan 2 terlalu berat. Mudah-mudahan amalan ini bisa diniatkan bukan coba-coba, tapi diniatkan bagi yang sangat kepepet tapi tak ada jalan. Begitulah ternyata sholawat saya ijazakan ke teman saya yang mustajab.
Padahal maaf teman saya itu sebelum ngamalin riyado 1 malam sholat cuma Jumatan doang. Sekarang dia sudah 5 waktu. Sekarang sih sudah 5 waktu. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Segini aja testimoni salawatnya. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat bagi saudara-saudaraku yang sedang berjuang dengan jalur langit. Saya doakan siapapun yang menyimak testimoni ini dikabulkan hajatnya, dilunasin amanah-amanahnya, yang sakit disehatkan, diampuni dosa-dosanya. Demikian Mbak Mel, mudah-mudahan Mbak Mel sekeluarga tetap dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan saya minta doanya juga supaya cepat nemu cewek. Belum nemu-nemu juga, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kurang pas testimoni ini nggak dibacain di YouTube juga nggak apa-apa kok Mbak Mel, karena ini testimoni orang lain tapi sudah dapat izin resmi dari yang mengalami tamat. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari temennya Kak Satria yang udah kepepet utang 30 juta harus dibayar, kalau enggak rumahnya disita, udah nggak ada jalan lain. Kak Satria bisa aja ngebantuin pada saat itu karena memang Kak Satria lagi punya duit, tapi Kak Satria nggak mau. Aku nggak mau. Kalau cuma sekedar ngasih pinjaman udah kelar. Kalau dibalikin, kalau nggak dibalikin ujung-ujungnya ribut. Mendingan aku suruh teman aku kerjain dulu nih amalan riadoh dulu, deketin Allah dulu. Karena dengan dikasih ilmu, bukan dikasih duit ya, dikasih ilmu, dia nanti bisa ngerjain sendiri. Maksudnya ketika ada masalah, ya udah tahu caranya mesti ngapain, udah ada jalannya tuh. Dan dari situlah yang merubah kehidupan dari temannya Kak Satria. Banyak memang ya baca waqiah, cuman aku sih tidak menyarankan buat teman-teman ya, kalau misalnya nggak hafal waqiah jangan. Tadi kan disuruhnya pas sholat baca surat waqiah ya, itu panjang. Kalau nggak hafal jangan, walaupun memang boleh sambil baca gitu, sambil megang HP gini, tapi kan itu bagi yang sudah terbiasa gitu loh, bagi yang sudah pro. Nanti kalau kita baca sambil sholat sambil HP ya, nanti takutnya nggak fokus, ada notifikasi yang masuk di HP jadi nggak fokus sholatnya, atau nanti ada gerakan-gerakan gimana ya, lebih baik nggak usah gitu ya. Sholat nanti ya baca itu tadi tuh sholawatnya yang dibanyakin seperti yang dibilang sama Kak Satria, sholawat Jibrilnya 4444 kali, baca lagi, sekali duduk 4444 kali, berhenti lagi, sekali duduk lagi 4444 lagi, sampai subuh tuh. Masya Allah ya teman-teman. Jadi teman-teman apapun sholawatnya, mau sholawat Jibril, Munjiat, Nariyah, Adrik nih, sholawat Fatih, sholawat apapun itu, semuanya kembali ke diri kita. Kita yakin gak dengan pertolongan Allah? Kita percaya nggak bahwa pertolongan itu akan datang kepada kita? Tuh. Kemudian kita mau istiqomah nggak? Jangan kita baru baca belum ada pertolongan terus kita marah sama Allah. Aku udah deketin Allah, aku udah sholawatan, boro-boro datang pertolongan. Yang nagih malah tambah banyak. Yang ngutang siapa? Nyalahin siapa? Ya nggak? Ngutangnya dari kemarin belum mengenal salawat, giliran udah salawatan ditagih utang marah-marah gara-gara salawat pada berdatangan nagih utang. Kan lucu jadinya ya teman-temannya. Jadi yang pada punya utang, bismillah, kejar dalam semalam memang bisa, pakai salawat bisa. Semua tergantung kepantasan kita, makanya pantaskan diri. Gimana caranya? Kalau perlu begadang sampai pagi, tolongin ya Allah, tolongin hamba ya Allah. Atau kalian, Mbak, aku maunya baca Quran sampai pagi, silahkan. Kalau kalian bisa baca Quran sampai pagi, pertolongan pasti datang. Aku maunya baca istighfar aja, Mbak, silahkan. Teman-teman mau baca apapun ya, tapi memang sholawat yang ketika kita bacanya nggak fokus, bacanya sambil mikirin utang, bacanya sambil main handphone, bacanya sambil nonton YouTube, tetap Allah berikan 10 ampunan dosa, dan Allah berikan kita 10 rahmat dari satu sholawat yang kita baca. Makanya rugi banget kalau teman-teman gak mau sholawat. Baca Quran sambil silahkan, istighfar atau zikir-zikir yang lain silahkan, tapi jangan tinggalkan sholawat, karena itu amalan yang luar biasa sekali teman-teman. Baca deh, meskipun sholawat pendek, Sallallahu ala Muhammad, 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 sampai pagi. Sallallahu ala Muhammad. Ini yang udah genting ya masalahnya. Atau kalian bisa baca, misalnya bisa baca Munjiat,
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ali wa ashabi wa ummati ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'iz zunubi was sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Itu kok beda Mbak Mel munjiatnya. Nah ini kemarin aku baca munjiat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ada lagi yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina, seterusnya. Ada lagi yang Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali wa ashabi wa ummatihi ajma'in. Baru sholatan. Kok macam-macam ya Mbak? Sama aja teman-teman, kalian sukanya yang mana ya. Kemarin ada yang komentar di akhir salawatnya itu salawat munjiat ya, awalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin baru sholatan tunjina, tapi ada akhirnya innaka aku lupa tadi ya, innaka bukan innaka samiun, innaka ala kulli syai'in qadir atau innaha, pokoknya ada ala kulli syai'in qadir gitu ya. Jadi teman-teman, salawat itu yang aku tahu ya dari Ustadz Yusuf Mansur ada kepalanya ya. Salawat munjiat itu ada kepalanya ya salawat. Kepalanya ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ali wa ashabi wa ummati ajma'in. Itu kepalanya. Kemudian doanya sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, dan seterusnya. Itu doanya. Kemudian ada penutupnya itu puji-pujian. Seperti yang tadi kan yang ala kulli syai'in qadir, aku lupa tuh ya yang di komentar ya, lupa deh, pokoknya ada ala kulli syai'in qadir. Aku memang bukan yang itu ngamalinnya. Kemudian ada lagi kalau yang dari Ustadz Yusuf Mansur, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Itu penutupnya. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai penutup, cuman salawat dan doanya juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Mau bacanya dalam hati, mau bacanya diucapkan, terserah. Kalau capek ngucap dalam hati, kalau susah di hati diucap, udah gitu terus teman-teman. Atau mulutnya qomat kami tapi nggak bersuara, boleh begitu teman-teman. Baca sampai pagi, pertolongan Allah pasti datang. Nggak ada usaha yang sia-sia. Makanya aku selalu bilang, pantaskan diri. Kita baca salawatnya baru sambil aktivitas, tidak ada kayak perjuangannya. Baca sambil aktivitas itu pun kalau ingat aja. Terus kita berharap mau datang pertolongan dalam satu malam. Ya nggak bisa begitu. Ya, yang berjuang keras dengan yang berjuang setengah-setengah, ya beda hasilnya. Pasti akan sampai, yang setengah-setengah ini sampai, tapi waktunya beda. Tentu lebih cepat waktu yang berjuang keras. Ya enggak? Ya kan teman-teman? Jadi teman-teman ingat selalu yang namanya hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Tinggal teman-teman nih, teman-teman maunya baca salawat apa? Ya jangan maksain diri pengen munjiat tapi berat, susah, lidahnya terbelok-belok, jangan maksain. Senangnya salawat Jibril aja yang pendek, silahkan baca salawat Jibril, kemudian baca sebanyak-banyaknya. Nanti Allah akan kasih jalan, Allah akan beri pertolongan. Ingat, yang namanya hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Tidak ada usaha yang sia-sia. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Makasih Kak Satria, kisah dari temennya, semoga lancar terus rezeki temennya ya. Dan Masya Allah sampai sekarang temennya Kak Satria ini alhamdulillah setelah ngamalin sholawat tiba-tiba ya utangnya kan butuhnya 30 juta ya, ternyata sama Allah dikasih 55 juta. Besoknya nih tiba-tiba datang orang kaya, ada seorang bos gitu datang nemuin temennya Kak Satria, minta dicariin tanah.
Kebetulan temennya Kak Satria memang tahu nih ada tanah yang udah lama nggak laku-laku. Diketemuin tanahnya ini, langsung dibeli, langsung percaya, pokoknya udah qadarullah deh, langsung suka yang punya, yang mau beli tanahnya, beli. Kemudian Kak Satria dapat untung 55 juta, ditambahin lagi dapat 5 juta lagi dari si penjual tanahnya, dapat komisi 5 juta gitu ya, jadi dapat 60 juta. Tadi butuhnya berapa? 37 juta. Dapatnya 20, kelebihan dapatnya 60 juta, berarti ada lebih berapa tuh? 37, 23 juta. Lebih 23 juta bisa dipakai untuk usaha, Masya Allah. Dan temennya temennya, istrinya dari temen Kak Satria yang tadinya sudah mau berpisah, nggak jadi pisah, rumah tangganya harmonis, Masya Allah ya.